Selamat bertemu kembali siswa-siswi kelas 12 SMA Frater Don Bosco Banjarmasin. Kita bertemu dalam pembelajaran sejarah Indonesia dengan judul Upaya Mempertahankan Integrasi Bangsa. Nah, apa yang dimaksud dengan integrasi? Integrasi adalah sebuah sistem yang mengalami pembauran hingga menjadi suatu kesatuan yang utuh. Nah, untuk mencapai integrasi nasional, bangsa Indonesia membutuhkan kekuatan dari integrasi sosial dan integrasi budaya. Seperti diketahui, Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa dan budaya. Keragaman etnik dan budaya tersebut menjadi salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Akan tetapi, keberagaman tersebut dapat memicu terjadinya konflik dan pergolakan. Oleh karena itu, untuk menghadapi ancaman disintegrasi tersebut, bangsa Indonesia harus menanamkan kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa. Nah, setelah ini kita akan melihat video berikut ini. Indonesia merupakan negara besar yang memiliki berbagai macam suku, agama, dan bahasa yang berbeda, sehingga Indonesia harus mempunyai integrasi nasional yang kuat dan besar. Dunia melihat Indonesia sebagai negara dengan integrasi yang baik, karena bersatunya segala macam perbedaan tersebut dalam wadah NKRI. Integrasi nasional sering mengalami ancaman dari segi sosial dan budaya, mulai dari isu suku dan ras, yang salah satu contohnya yaitu penangkapan beberapa mahasiswa Papua di Surabaya, sampai masalah pengelompokan dua agama yang membuat negara kita terpecah menjadi dua golongan. Itu semua harus segera dihentikan. Ras dan agama tidak boleh dijadikan polemik di negeri ini, seperti saling melecehkan satu golongan dengan golongan lain, diskriminasi satu golongan yang mayoritas terhadap yang minoritas, sampai tindakan kekerasan terhadap golongan tertentu. Itu semua bisa menimbulkan konflik yang mengancam integrasi itu sendiri, seperti contohnya masalah mahasiswa Papua yang membuat sebagian kota di Papua menjadi memanas, bertengkarnya golongan agama tertentu dengan agama lain, dan berujung saling mengumbar kebencian. Seharusnya perbedaan sara ini menjadi kelebihan kita untuk kita bisa menguatkan integrasi nasional. Jadi, sara ini bisa mengganggu integrasi Indonesia loh. Lalu bagaimana cara mengatasinya? 1. Berpikir terbuka. 2. Menyadari menerima kita sebagai negara yang besar. 3. Jangan memanggil orang lain dengan berdasarkan suku, agama, dan ras. Yang keempat, jangan diam saja ketika kita melihat rasisme. Kelima, tidak memilih teman berdasarkan warna, kulit, ras, dan suku. Maka dari itu, penting bagi kita sebagai masyarakat Indonesia untuk menjaga integrasi, agar Indonesia menjadi negara yang kaya akan keanekaragaman budaya dan suku. Jadikan perbedaan menjadi kekuatan negeri ini. Jadi lewat video ini, kita sadar keberagaman harus kita syukuri agar saling memahami dan bekerja sama dalam membangun integrasi Indonesia. Sebuah negara yang memiliki keberagaman suku dan budaya, namun tetap satu jua. Video ini dipersembahkan oleh mahasiswa desain grafis Politeknik Negeri Jakarta. Bangsa itu sudah kita mulai sejak zaman Kerajaan Majapahit, Sriwijaya. Situ sudah mulai dikenal adanya kesatuan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian semakin berkembang lagi ketika tercapainya atau munculnya keinginan untuk menjadi suatu negara merdeka, yaitu perjuangan meraih kemerdekaan. Berapa pentingnya kesadaran integrasi bangsa itu. Kesadaran integrasi sangat berguna untuk menciptakan kerukunan dan dalam kemajemukan bangsa Indonesia, serta mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional Indonesia. Kesadaran integrasi sangat diperlukan demi terciptanya sebuah negara yang maju dan mampu bersaing pada era globalisasi. Berbagai konflik dan pergolakan yang dapat mengancam integrasi bangsa Indonesia tidak akan terjadi jika setiap komponen dalam masyarakat menjaga nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa.
Nilai-nilai tersebut akan memperkuat integrasi bangsa. Oleh karena itu, nilai-nilai persatuan dan kesatuan harus ditanam kuat, dijunjung tinggi, dan dimiliki oleh setiap warga negara. Karena kita terdiri dari berbagai suku, kita terdiri dari berbagai agama yang ada di Indonesia, maka NKRI itu adalah harga mati bagi kita. Nah, integrasi bangsa itu juga ditunjukkan melalui perjuangan beberapa orang tokoh. Di sini tokohnya yang kita lihat yang pertama itu adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Beliau merupakan raja dari Kerajaan Yogyakarta yang diangkat pada tahun 1940. Beliau menyatakan Kesultanan Yogyakarta merupakan bagian dari Republik Indonesia. Nah, hal ini dibuktikan dengan beberapa kali beliau mendukung dan memberikan bantuan kepada pemerintah Indonesia, baik dalam bantuan logistik maupun dalam perlindungan bagi kesatuan-kesatuan TNI ketika terjadinya peperangan. Begitu pula pada waktu terjadinya agresi militer Belanda yang kedua. Beliau berusaha tetap mempertahankan dan tidak terpengaruh oleh hasutan Belanda untuk menghancurkan Indonesia. Tetapi beliau tetap berada di belakang Republik Indonesia. Tokoh yang kedua di situ adalah Frans Kaisepo. Frans Kaisepo ini merupakan salah seorang tokoh yang berasal dari Papua. Nah, Frans Kaisepo menentang integrasi Papua ke dalam NIT. Beliau juga yang mengusulkan nama Papua dan Netherlands New Guinea menjadi Irian. Kata Irian merupakan akronim dari Ikut Republik Indonesia. Beliau berperan dalam merancang perlawanan rakyat Biak melawan pemerintahan kolonial Belanda. Setahun kemudian, beliau menolak menjadi anggota delegasi KMB yang ada di Den Haag, Belanda, dan penolakan tersebut menyebabkan beliau diasingkan dan dipekerjakan oleh Belanda di daerah terpencil. Tapi pada tahun 1961, beliau membentuk Partai Irian sebagian Indonesia yang menuntut integrasi Netherlands New Guinea dalam wilayah Republik Indonesia. Ternyata upayanya tersebut membuahkan hasil di mana Papua menjadi bagian dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Tokoh yang ketiga adalah Gatot Subroto. Gatot Subroto di sini dikenal sebagai pejuang yang bergabung dalam Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Nah, beliau pada waktu itu menjabat sebagai gubernur militer daerah Surakarta ketika terjadinya pemberontakan PKI di Madiun dan beliau berhasil menumpas pemberontakan tersebut dan akhirnya pasukan ini meraih kemenangan. Keberhasilannya tersebut menyebabkan beliau diangkat menjadi Panglima Tentara dan Teritorium 4 di Ponegoro. 3 tahun kemudian, beliau diaktifkan kembali dan diangkat menjadi Wakasat, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, dan kemudian beliau menggagas terbentuknya AKABRI. Nah, tokoh yang keempat tentu kalian sudah mengetahui sebagai orang Kalimantan Selatan, tokoh tersebut yaitu adalah Brigjen Hasan Basri. Beliau berasal dari Hulu Sungai Selatan, yaitu lahir di daerah Kandangan. Nah, tetapi beliau wafat di kota Jakarta pada tahun 1984. Nah, jasa beliau itu dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, terutama di wilayah Kalimantan Selatan. Beliau adalah pendiri Batalion ALRI Divisi 4 di Kalimantan Selatan, dan kemudian disebut sebagai Bapak Gerilya Kalimantan. Nah, pendidikan awalnya itu adalah HIS, kemudian Tsanawiyah Al-Wataniyah di Kandangan, kemudian mengikuti pendidikan juga Islam Pondok Modern Ponorogo di Jawa Timur,
Nah, setelah itu beliau aktif dalam organisasi pemuda Kalimantan yang pusatnya di Surabaya. Nah, beliau juga kemudian pulang ke Kalimantan Selatan, menjadi pemimpin Laskar Saifullah. Nah, ketika banyak anggota dari laskar tersebut ditangkap oleh Belanda, Hasan Basri membentuk Banteng Indonesia hingga mendirikan Batalion ALRI. Meskipun hasil perjanjian Linggarjati dan Renville membuat Kalimantan itu berada di bawah kekuasaan Belanda, Hasan Basri tetap melanjutkan perjuangannya dan berhasil memproklamasikan kedudukan Kalimantan sebagai bagian dari RI pada tanggal 17 Mei 1948. Nah, kemudian ALRI itu dilebur ke dalam TNI Angkatan Darat Divisi Lambung Mangkurat dan beliau diangkat sebagai Letnan Kolonel. Nah, sedangkan yang kelima ini adalah tokohnya juga berasal dari Kalimantan Selatan. Kalian nanti bisa mencari tokoh siapakah ini dan apakah peranannya dalam menjaga keutuhan bangsa bagi Indonesia. Nah, demikianlah pembahasan mengenai upaya bangsa Indonesia dalam menjaga integrasi bangsa Indonesia. Tokoh-tokoh yang dibahas pada materi ini hanya sebagian kecil dari sekian banyak tokoh pejuang penjaga keutuhan bangsa. Nah, kalian bisa mencari tokoh-tokoh lain supaya menambah pengetahuan kalian tentang pentingnya menjaga integrasi bangsa. Supaya di masa depan kalian tetap menjaga Indonesia menjadi satu kesatuan, negara kesatuan NKRI sampai kapanpun. Stay at home selalu, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu berdoa. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu kembali di lain waktu.